Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, sekali lagi Tuhan masih izinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu. Suatu anugerah yang luar biasa ya Tuhan, jikalau Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, siap sediakan hati kami. Jauhkan kami dari segala hal yang bisa mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dan berbelas kasihanlah kepada kami. Jadikanlah hati kami ini tanah yang subur untuk benih firman yang akan Engkau taburkan sebentar lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tema kita pada pagi hari ini adalah spiritual discipline, desiring God. Saya akan mengambil dari 1 Korintus 9 ya, berdasarkan 1 Korintus 9. Semuanya 1 Korintus 9, tapi saya tidak baca semuanya. Saya akan baca mulai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita semua tentu punya pergumulan ya. Kita yang rajin persekutuan, rajin ke gereja, ya, kepingin gitu bertumbuh. Tentu kita itu punya pergumulan seperti ini ya. Ketika kita itu lahir baru, wah, rasanya keinginan kita untuk saat teduh, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, sampai di mana-mana kalau ada entah KKR atau pembinaan, wah kita itu datang ya. Rasanya itu desiring God kita itu sangat tinggi, ya kan? Ingat ya, yang waktu lahir baru itu kan seperti itu ya. Bahkan kadang-kadang berdoa lama aja nggak terasa kita. Saya ingat dulu ketika saya permulaan lahir baru juga seperti itu. Saya nggak sadar kalau berdoanya terlalu lama. Sampai teman kamar saya dulu tuh kos di Jogja, marah sekali. Saya jadi selesai berdoa karena dia banting sesuatu. Rupanya saya baru sadar, rupanya kelamaan saya berdoa. Ya. Tapi setelah bertahun-tahun gitu ya, jadi tambah rajin atau tambah kurang rajin. Ternyata ya, desiring God kita nggak seperti dulu ketika pertama kali bertobat. Jadi kita merasa bersalah ya, waduh kok jadi saya saat teduh saya bolong-bolong gitu ya. Berdoanya kok saya jadi juga nggak buru-buru juga, apalagi kalau hari itu mau berangkat kerja buru-buru, bangunnya kesiangan misalnya, udah nanti malam aja. Pas nanti malam capek, sambil itu ketiduran lagi. Masa bersalah kita ya. Kan kita maunya itu seperti dulu ya, itu rajin saat teduh, nggak bolong-bolong dan sebagainya. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi dan bagaimana caranya supaya kita itu desiring God kita itu tinggi ya, seperti pada waktu kita jatuh cinta pertama sama Tuhan itu. Nah, bagaimana caranya dan mengapa kok kita itu jadi seperti itu ya? Maka melalui apa yang diajarkan Paulus dan dialami Paulus ya, di dalam 1 Korintus 9 ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan lakukan ya, agar kita mempunyai disiplin spiritual yang baik ya.
desiring God kita itu tinggi. Yang pertama itu kita perlu membedakan terlebih dahulu antara disiplin spiritual dengan disiplin agama. Karena seringkali kita rancu. Kalau kita tidak bisa membedakan kedua hal itu ya, sebetulnya ini saya sedang melakukan disiplin spiritual atau baru sekedar disiplin agama. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan seperti itu, maka rasa bersalah kita itu bisa kurang tepat sasaran. Oleh karena itu kita perlu tahu ya, apa itu disiplin spiritual dan apa itu disiplin agama. Nah, disiplin spiritual, hasil dari disiplin spiritual itu adalah mahkota abadi. Hasil akhirnya ya, seperti yang dikatakan di ayat 25 di 1 Korintus 9 ini. Di situ dikatakan ya, tadi kita baca juga tuh di ayat 25, saya baca lagi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian ya, kalau orang-orang yang ikut pertandingan itu berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita ya, itu untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Apa itu mahkota yang abadi? Mahkota yang abadi itu kita bisa deskripsikan banyak sekali. Artinya mahkota pribadi itu adalah kekekalan. Kekekalan itu bisa nikmatnya bersama-sama dengan Tuhan. Bisa juga kita bilang kita itu menjadi serupa dengan Kristus ya. Bisa juga kita katakan itu sebagai mahkota abadi keselamatan. Keselamatan di Filipi 2:12 itu kan kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Kita memperoleh keselamatan itu secara konkret. Setiap hari itu seperti apa keselamatan itu. Nah, itu disiplin spiritual ya. Jadi hasilnya itu kita mendapatkan mahkota abadi. Artinya apa? Ya, artinya tadi salah satunya itu menjadi seperti Kristus ya. Kita tentu sudah hafal sekali ya, Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula ya, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus ya. Kemudian esensi untuk bisa menjadi serupa, untuk bisa mendapatkan mahkota abadi itu, esensi dari disiplin spiritual itu apa? Esensi dari disiplin spiritual itu adalah menyangkal diri. Markus 8:34 banyak ayat yang berbicara tentang menyangkal diri ya, di antaranya Markus 8:34. Sebab semua orang yang Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya. Menyangkal diri, menjadi seperti Kristus, berarti setiap hari itu ada kemenangan atas dosa-dosa ya. Kita bisa baca, nanti bisa dibaca di Roma 6 ayat 11 sampai 12. Dan itu juga bisa disaksikan oleh banyak orang. Kenapa? Ya, tadi itu menjadi serupa Kristus itu kan abstrak ya kan. Konkretnya itu seperti apa konkretnya? Konkretnya itu adalah kesesuaian ya. Kesesuaian antara iman dengan perbuatan. Antara firman Tuhan yang diketahui dengan perbuatan sehari-hari ya. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau di perikop yang kita baca itu bisa kita lihat di ayat 27
Ya kan? Di ayat 27 itu dikatakan demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil jangan aku sendiri ditolak. Jadi ada kesesuaian. Paulus itu kan memberitakan Injil. Kalau bisa memberitakan Injil ya berarti kan pengetahuannya akan firman itu kan sudah banyak sekali, luar biasa. Tetapi setelah dia memberitakan dia tidak ditolak. Berarti apa? Berarti dia itu bisa menjadi kesaksian bahwa apa yang dia beritakan itu dia juga hidupi. Coba kadang kalau kita melihat ya misalnya orang atau apa, apalagi kalau kita tahu kehidupannya sehari-hari ya. Kita tahu kehidupannya sehari-hari, ya ampun, dia tuh suka ngomong soal firman Tuhan, apalagi khotbah, tapi kehidupannya sehari-hari, ya ampun gak cocok banget gitu. Kadang-kadang kita malas gak dengerin, kalau kita tahu males gitu ya. Kenapa? Ditolak jadinya, kamu omong doang, tapi kehidupanmu sehari-hari tidak mencerminkan, males aku, nolak, ditolak. Nah, Paulus tidak demikian. Nah itu hasilnya kalau disiplin spiritual. Nah sekarang kalau disiplin agama itu apa? Kalau disiplin agama itu hasilnya itu kesalehan. Kesalehan agama. Dan esensinya itu apa? Kalau disiplin agama, esensinya itu adalah ketaatan terhadap ritual agama. Makanya itu dia, wah aku harus saat teduh. Bukan berarti kalau disiplin spiritual nggak harus saat teduh loh ya, nggak kayak gitu ya, nggak bisa dibalik kayak gitu ya. Tetapi hasilnya itu rajin saat teduh, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah, kalau disiplin agama yang seperti itu tidak disertai disiplin spiritual, maka jadilah Farisi. Makanya di Alkitab itu juga bilang ya, jangan terlalu saleh. Aneh ya, masa saleh kok dibilang jangan terlalu saleh, itu di pengkhotbah. Karena apa? Saleh itu dalam hal saleh keagamaan gini. Karena coba bayangin, saya pernah merasakan ya, saya merasa kok dekat dengan seseorang kok saleh banget dia ya. Kok saya seperti merasa kayak kain kotor di sebelah dia. Jadi mendingan aku gak deket-deket dia lah. Aduh, kok rasanya jadi minder saya kok saleh banget gitu ya. Seperti itu. Itulah disiplin agama. Ya. Nah, seringkali nih kita salah fokus. Sehingga kita juga salah di dalam masuknya itu menjadi fokus kita di dalam menjalankan disiplin spiritual. Makanya kita merasa bersalah kan kalau bolong saat teduh ya, nggak berdoa gitu ya, berdoanya bolong ya. Kita merasa bersalah, bagus juga sih masih merasa bersalah ya. Tapi merasa bersalahnya itu kurang utuh, rasa bersalah aja kurang utuh ya. Mestinya ya, yaitu rasa bersalah juga. Tetapi yang lebih harusnya kita merasa bersalah itu karena kok aku itu enggak menyangkal diri. Di situnya dan menyangkal diri ini kan aspeknya itu banyak. Nah itu yang penting. Sehingga kalau kita itu fokusnya salah ya, jadi kita itu jadi tambah bosen, jadi tambah apa ya, karena itu jadi beban gitu loh. Saat teduh, berdoa kok jadi beban gitu. Ya kan? Seperti itu. Kalau enggak jadi beban kan kita juga enteng-enteng saja. Nah seperti itu, jadi kalau disiplin spiritual kita baik, maka disiplin keagamaan kita itu juga pasti baik. Gitu. Jadi tidak bisa dibalik. Ya. Nah kalau kita menerapkan disiplin spiritual, maka kita memperoleh mahkota abadi itu. Kalau disiplin agama kita gagal memperoleh mahkota abadi itu. Ya. Mazmur salah satu contoh atau salah satu manifestasi daripada mahkota abadi, misalnya di Mazmur 34 ayat 8, kecaplah. Tuhan itu dikecap loh, berarti bisa dirasakan. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya.
Nah, jadi itu kita harus tahu ya bedanya ya. Jadi sekarang kita kalau merasa bersalah, bilang, nggak utuh rasa bersalahmu. Sudah menyangkal diri enggak nih? Sudah mengawasi enggak? Sudah mengevaluasi enggak ini? Selama seminggu ini apa hal yang harus sangkal? Saya sangkal, menyangkal dirinya itu seperti apa? Nah, sekarang kita masuk. Ya. Menyangkal diri itu seperti apa? Nah, kalau dari perikop yang kita baca, 1 Korintus 9 ini, menyangkal diri itu adalah tidak mempertahankan hak. Ya. Judulnya di perikop 1 Korintus 9 itu hak dan kewajiban rasul. Tetapi apa yang diuraikan di situ itu menggambarkan bahwa Paulus itu tidak mempertahankan hak. Tuhan Yesus sendiri itu tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Tidak dipertahankan itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, Paulus juga lakukan itu. Nah, tidak mempertahankan hak itu berarti hak atas apa? Hak atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Kita kan butuh makan, kita punya hak loh. Makan, karena kita butuh makan. Kalau enggak makan, mati kita. Nah, kalau menurut psikolog ya, yang membahas tentang kebutuhan, Abraham Maslow namanya. Kebutuhan itu ada beberapa. Dari yang paling rendah itu kebutuhan fisikal, ya makan, minum, kemudian kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan love and belongingness ya, merasa dicintai, belong to keluarga atau apapun gitu. Kemudian kebutuhan akan esteem, kebutuhan akan mengaktualisasi diri. Tetapi ada kebutuhan yang paling tinggi yaitu kebutuhan transenden. Nah, Paulus itu semua kebutuhan itu dia itu tidak pertahankan. Kita coba lihat. Yang pertama, paling rendah ya, itu kebutuhan fisik. Di ayat yang keempat, di situ dikatakan, tidakkah kami mempunyai hak makan dan minum? Kemudian di ayat-ayat berikutnya itu juga, siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Dia punya hak, aku kalau sudah menanam anggur, aku berhak makan buahnya. Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba, tidak minum susu domba itu? Hak untuk mendapatkan sesuatu ya, yang bisa dia makan, bisa dia nikmati secara fisik, karena dia sudah melakukan. Tetapi Paulus tidak mempertahankan hak itu. Bukan berarti ya kalau kita semua aplikasinya kita belajar untuk menyangkal diri, tidak mempertahankan hak di dalam hal kebutuhan fisik. Terus kita puasa terus enggak kayak gitu juga ya. Tetapi secukupnya. Mungkin kita barangkali kita diberkati Tuhan ya dengan harta melimpah. Sebetulnya kita punya hak dong memakai uang kita mau jajan di restoran ya. Yang satu orang aja misalnya itu 500.000 bahkan 1 juta misalnya. Punya hak, punya uang, aku punya duit, aku sudah kerja keras ya. Tetapi kalau kita tidak mempertahankan hak itu secukupnya saja. Ya kan, namanya makan kenyang itu kan juga secukupnya. Makanya kenapa di doa Bapak kami itu, berikanlah kepada kami makanan secukupnya. Semuanya di Alkitab tuh prinsipnya secukupnya. Tadi saleh aja juga cukup saleh, jangan terlalu kok. Ya kan? Nah seperti itu. Nah itu Paulus. Itu di dalam hal kebutuhan fisik ya. Nah sekarang kalau kita lihat di kebutuhan tentang rasa aman ya, bebas dari segala kesulitan dan sebagainya. Paulus tuh enggak takut apapun juga. Berarti dia itu tidak mempertahankan hak, apalagi dia seorang rasul untuk dijaga oleh orang-orang ya. Kan mau ini rasul nih, ibaratnya kalau sekarang pendeta besar, wah itu aja
apa namanya itu? Bodyguardnya. Ya, Paulus kalau hidup zaman sekarang, bayangkan ini tuh pengkhotbah luar biasa. Tapi Paulus tidak mempertahankan hak itu, ya. Di 2 Korintus 11 ayat 23 itu di situ dikatakan, ya, apakah mereka pelayan Tuhan? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dipenjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Dia tidak pertahankan hak itu, rasa aman itu. Yang naik lagi, kebutuhan love and belongingness. Love and belongingness. Di ayat yang kelima, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri? Dia nggak pertahankan itu. Ya. Kemudian itu love or belongingness. Sekarang kebutuhan esteem, ya, perasaan berharga. Siapa Paulus itu? Ya, di ayat yang satu, di ayat yang pertama, Paulus bilang, bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah kamu, jemaat Korintus, itu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Ini kebutuhan dia kalau dengan seperti itu, orang Korintus tuh hasil penginjilannya Paulus loh. Dia itu punya hak untuk mereka di bagian Alkitab yang lain, di 1 Petrus kalau nggak salah. Kita itu harus memberi hormat kepada orang yang membuat kita kenal Tuhan. Dia punya hak itu. Tetapi Paulus itu tidak pertahankan hak itu. Ya. Karena kenapa Paulus ngomong kayak gini? Karena dikritik melulu dia. Ya, seperti itu. Nah, itu kebutuhan esteem. Sekarang kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan mengaktualisasi diri itu adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan segala potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Paulus, aduh siapa yang berani menandingi Paulus? Ya kan? Bayangin misalnya di Filipi 3 ayat 5, dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, ya, orang Ibrani asli. Kemudian dia aja bibitnya aja udah bibit unggul dia, ya. Tapi dia juga sampai berhasil menjadi rasul, ya. Dan tetapi itu juga tidak dia pertahankan. Ya. Nah, seharusnya kita itu bisa seperti Paulus, ya. Jauh banget sebetulnya, ya. Tapi kita harus ada di dalam track seperti itu. Nah, hal menyangkal diri yang seperti itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ya. Supaya apa? Supaya yang terakhir itu mencapai, Paulus ini sudah aktualisasi diri dan dia itu mencapai ke kebutuhan yang transenden. Transenden, kebutuhan transenden itu artinya dia meninggalkan dirinya. Jadi dia sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, sudah tidak butuh, semua itu sudah terpenuhi. Gitu. Karena semuanya sudah terpenuhi, ya, maka dia itu fokusnya itu hanya pada orang lain. Karena apa? Karena dia itu lakukan itu berulang-ulang, tidak mudah. Dikatakan dilakukan terus-menerus itu seperti seorang atlet pelari yang berhasil memenangkan pertandingan. Seperti olahragawan yang terus-menerus harus berlatih. Ya. Kita pun tuh demikian. Supaya apa? Supaya kita itu misalnya kebutuhan fisik. Ya. Misalnya kebutuhan fisik contohnya ya seperti tadi ya. Aku bisa makan enak. Tapi ya secukupnya saja. Siapa tahu Tuhan menitipkan uang yang banyak di kita itu untuk didistribusikan ada orang lain yang membutuhkan. Ya bukan berarti nggak boleh makan enak ya, tapi nggak terus-terusan misalnya. Seperti itu. Nah, dan ternyata gitu ya, kalau itu kita lakukan, maka kita itu
desiring God kita itu akan sangat tinggi. Karena apa? Itu menjadi habit. Desiring God itu ada beberapa ayat di Alkitab yang bicara tentang desiring God ya. Misalnya tadi juga kalau nggak salah disebut ya, dibacakan waktu itu. Misalnya dinyanyikan. Misalnya Mazmur 63 ayat 2. Di situ dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus tidak berair. Mazmur 143 ayat 6, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jadi kehausannya itu besar sekali karena dia pemazmur gambarkan tuh seperti tanah yang kering. Kalau yang tanah yang kering itu memang sangat membutuhkan air ya. Jadi seperti itu dia menggambarkan kehausannya akan Tuhan pemazmur ini. Dan itu kan hasil daripada penyangkalan diri, yaitu tidak mempertahankan hak. Dan ternyata kalau kita melihat di dalam pemazmur yang tadi 63, Mazmur 143 ayat 6 dan di bagian Alkitab yang lain, ternyata penyangkalan diri justru paling efektif ketika kita menghadapi kesulitan. Termasuk kesulitan penyangkalan diri. Ya toh misalnya nih, contoh paling gampang, ya kan? Misalnya, waduh, kenapa ya aku sudah bekerja, sudah sibuk jadi panitia, susah-susah seperti ini. Kok mereka seenaknya ngomong terima kasih aja enggak? Kan sebel kita. Ya. Susah kita, apalagi kalau terus menerus. Apalagi ini terlalu baik ya. Udah tanggung jawabnya tinggi, susah nolak, yang gitu ya. Jadi cenderung yang lain memang agak seenaknya karena terlalu baik soalnya seperti itu ya. Jadi kesel banget gitu kan, jengkel ini, kesel sekali, itu kan susah bagi kita ya, kesulitan ya, itu kan bisa dibilang kesulitan. Nah tapi justru di dalam kesulitan seperti itu, justru kita gunakan untuk kita berlatih tidak mempertahankan hak. Ya dong, kalau kita sudah bekerja keras, punya hak enggak kita itu untuk dihargai? Punya hak saya rasa. Karena kita kan perlu menghargai setiap jerih lelah orang lain. Kan seperti itu. Tapi kita tidak mempertahankan hak itu. Kita pakai itu sebagai disiplin spiritual kita. Kita datang kepada Tuhan, kok hatiku terluka ya, dan sebagainya. Nah dari situ kalau kita itu pakai sebagai disiplin spiritual belajar, maka kita percaya ya, Tuhanlah yang akan bekerja di dalam diri kita. Sehingga justru ketika kita itu merasa tidak mendapatkan penghargaan, justru kita mendapatkan penghargaan yang sejati. Dari semua kebutuhan tadi, misalnya seperti Paulus. Kenapa Paulus itu sampai bisa seperti itu sehingga dia levelnya itu sampai di transenden? Karena apa? Misalnya soal tadi, apakah aku tidak berhak makan dan minum? Karena dia bisa Paulus itu merasakan nikmatnya Tuhan. Paulus itu bisa merasakan bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Ya kan? Itu dalam kebutuhan fisik. Kebutuhan rasa aman. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan? Itu rasa aman. Kebutuhan love and belongingness misalnya. Siapa kita? Ya, saya percaya Paulus merasakan seperti itu. Siapa kita? Kita itu biji mata Allah. Bahkan kita itu diciptakan hampir sama seperti Allah. Kita bisa merasakan itu secara konkret. Itu love and belongingness. Gimana dengan esteem need? Tadi agak kebalik. Kadang-kadang orang kalau sudah tua agak lupa. Tadi agak nggak nyontek soalnya. Kebalik, tadi kebalik ya. Kebutuhan love and belongingness. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mengasihi Paulus ya. Sampai siapa Paulus?
Paulus itu ya membunuh orang-orang Kristen, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang diberikan Tuhan kepada dia. Love and belongingness. Kemudian esteem need yang tadi itu, yang esteem need ya, bahwa biji mata Allah, kebalik. Ya. Kemudian kebutuhan untuk aktualisasi diri, wah Paulus itu sudah mengoptimalkan, makanya dia itu sampai bisa menjadi rasul. Itu tertulis, dan sampai karena tadi kebutuhan aktualisasi diri itu kan Paulus itu bisa mengembangkan potensi-potensinya sehingga dia bisa menjadi rasul. Tapi itu tidak dia pertahankan hak itu ya. Sehingga apa? Sehingga Paulus tuh sampai pada suatu titik yang luar biasa sekali ya. Apa? Di ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Karena apa? Karena di ayat 17b dikatakan, saya baca semua aja, ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, itu ya, tetapi memang aku berhak menerima upah. Jadi kalau aku mau nih, Paulus, aku mau mengerjakan ini, aku berhak menerima upah. Tapi luar biasanya, Paulus mengatakan demikian. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi dia itu yang menggerakkan dia, itu bukan dirinya sendiri, tetapi Tuhan yang dia rasakan betul itu yang menggerakkan. Makanya dia enggak takut apapun juga, enggak capek juga, didera, diancam bahaya maut setiap hari, enggak takut dia. Dan luar biasanya ketika dia, karena dia itu sudah menyangkal diri dan tidak mempertahankan hak, dan kebutuhannya itu sudah sampai mencapai level transenden, yaitu meninggalkan diri, ya, karena diri yang kebutuhan semuanya itu sudah terpenuhi, justru yang sejati itu dia dapatkan, maka dia menjadi orang yang sangat bebas. Di situ dikatakan di ayat 19 ya sampai 23, dia jadi orang yang bebas. Di ayat 19 dikatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak orang. Kalau kita itu bebas, orang menghargai kita nggak hargai, no problem, ya kan? Orang itu cinta aku atau enggak, misalnya, no problem. Jadi bebas kita, ya, bebas karena bebas itulah seperti Paulus, maka dia bebas menempatkan diri. Di tengah orang Yahudi dia seperti orang Yahudi, di tengah orang Yunani dia seperti orang Yunani, di tengah orang yang harus patuh pada hukum Taurat dia berlaku seperti itu. Nah itulah seperti itu. Itu yang diperoleh oleh Paulus, sehingga desiring God-nya itu sangat tinggi. Dan bagaimana dengan kita? Apa aplikasinya? Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita itu melakukan disiplin spiritual, maka saya percaya sekali, karena Tuhan itu bilang kok, kamu minta aja, pasti saya kasih. Kalau yang kita minta itu adalah pertumbuhan rohani kita, masa itu Tuhan gak kasih? Pasti kasih, saya percaya itu. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, maka kita itu memperoleh mahkota-mahkota abadi, kenikmatan bersama dengan Tuhan, atau konkretnya misalnya, oh iya ya, ternyata menjadi orang yang dikasih Tuhan itu seperti ini loh rasanya, kan seperti itu. Sehingga punya pengalaman-pengalaman nikmat ya bersama dengan Tuhan. Nah, sayangnya kita manusia berdosa, pengalaman itu kan gak terus menerus ya. Pas kita mengalami, setelah itu kita mundur lagi, tapi no problem. Kalau kita itu terus menerus melakukan disiplin spiritual itu, maka gimana caranya supaya kita seperti pemazmur, jiwaku haus kepadamu. Nah kalau kita melihat di pemazmur itu, ya, dia itu mengingat kembali caranya.
Jadi pada waktu dia itu merasa ini, dia mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang lalu. Ya. Misalnya di Mazmur 63 ayat 7, apabila aku ingat kepadamu. Jadi Mazmur tadi itu Mazmur yang menyatakan rindu kepada Allah, itu konteksnya bukan dalam kondisi senang, itu di dalam kondisi kesulitan. Ya. Tetapi misalnya di Mazmur 63 ayat 7 di situ dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Jadi ada ingatan, oh iya ya, waktu itu Tuhan ini nolong aku. Sehingga lahir pujian, sehingga kita itu menjadi dikuatkan. Nah seperti itu terus menerus. Nah dengan demikian, maka disiplin agama tadi ya, yang saat teduh, berdoa dan sebagainya lah ya, aktivitas-aktivitas agama itu tidak lagi menjadi suatu beban. Tapi kita dengan passionate gitu melakukannya. Ada kerinduan, karena ada kerinduan. Itu persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk yang kupasang ini kalau di dalam konteks perikop ini itu berkaitan dengan Taurat ya, yang seperti itu. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oleh karena itu kita bisa mengerti kenapa Paulus itu sampai justru upahku ketika aku bisa memberitakan Injil tanpa upah. Karena Tuhan sendiri yang bekerja di dalam dirinya. Jadi hidup Paulus itu sudah menjadi seperti Kristus. Dia menyangkal diri dan Kristus itu hidup di dalamnya. Makanya Paulus itu sampai bisa mengatakan ya, hidupku itu adalah di dalam Kristus gitu. Mati adalah keuntungan, tapi dia harus hidup gitu. Nah, biarlah kita semua diberi belas kasih oleh Tuhan supaya kita itu juga mempunyai kerinduan kepada Allah seperti yang dilantunkan oleh pemazmur. Kalau Tuhan sudah menjanjikan dan sudah dialami oleh anak-anak Tuhan yang dahulu sampai ditulis di pemazmur, maka kita pun itu bisa juga melakukan hal itu. Karena Tuhan itu tidak pernah ketika memberikan perintah, itu membiarkan begitu saja. Tuhan pasti memberikan segala macam hal. Ya. Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang berguna bagi kita untuk hidup saleh. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Karena siapakah kami ini? Kami orang yang berdosa, yang layak dihukum, tetapi Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau merelakan anak yang tunggal untuk mati menebus dosa-dosa kami, supaya kami bisa mendapatkan kekekalan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan memberikan segala macam cara untuk kami bisa menikmati Engkau, yaitu melalui disiplin spiritual. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami semua supaya yang pertama-tama kami mau meminta kepadamu supaya kami bisa melakukan disiplin spiritual. Dan kiranya Tuhan terus mengingatkan kami supaya kami tidak salah fokus, tetapi kami Engkau mampukan untuk melakukannya. Sehingga Tuhan, kami bisa membayangkan betapa nikmatnya bersama-sama dengan Engkau. Sesuatu yang nantinya kalau kami bisa merasakan itu lebih sering, kami semakin
bisa mengatakan dari dasar hati kami bahwa itulah yang paling terutama dan paling berharga di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.